mengenai zakat. Zakat ini pembahasannya panjang. Yang inti-intinya. Karena sebetulnya bab zakat ini kalau mau lebih jelas sebenarnya diperlukan papan tulis sebenarnya. Karena hitung-hitungan matematika zakat itu. Ya, tapi mudah-mudahan tanpa papan tulis bisa menulis di hati masing-masing. Ya, nggak apa-apa, cara-cara kertas nanti bisa di. Lebih dahulu mari kita baca surat Fatihah, kita khususkan untuk usulnya mu'alif perkara kita Profesor. Dalam kali ini Syekh Ahmad bin Husain Asy'ari Abi Sufyan dan Syekh Muhammad Al-Basri Allahu lana wa lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالمؤمنين إخوانا وبالقرآن إماما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه بالدارين آمين. Kitab Ahkam Zakat. Utawi kitab menerangkan tentang hukum-hukumnya zakat. Tajibu zakatu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi wal-athman wal-zuru'u wal-thimaru wa urudut tijarah. Diwajibkan ya atas zakat dalam 5 perkara. Yang wajib dizakati itu 5 hal. Wa hiya utawi 5 perkara yaitu al-mawashi. Al-mawashi yaitu bahasa Jawa ini rojo koyo. Rojo koyo itu binatang ternak. Hewan ternak. Kalau zaman dulu ini karena kitab zaman dulu ya, yang menjadi ukur kekayaan itu kan peliharaan ternakan. Kalau saya mungkin mobil, terus slender mungkin kapal keruk, ya aset-aset itu ya, gedung dan lain sebagainya. Kan sekarang ya. Nah, kalau zaman dulu ini ya sebagai tolak ukur kekayaan ya memang ladang, kemudian hewan ternaknya yang banyak itu. Nah, jadi yang pertama yang dizakati adalah binatang ternak. Ya. Keterangannya binatang ternak apa saja nanti ada penjelasannya ya. Ini pokoknya ditulis saja binatang ternak dulu. Binatang ternak dulu. Kemudian yang kedua wal athmanu dan perhiasan. Perhiasan. Yang dimaksud perhiasan adalah emas dan perak. Ya. Emas dan perak. Ya, nanti detailnya nanti. Wazuru'u dan yang ketiga adalah tanaman
Yang keempat adalah wathimaru dan buah-buahan. Yang kelima yaitu wa'urudut tijarati dan hasil perdagangan, ya, hasil perdagangan. Fa'ammal mawashi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha wa hiya al-ibil wal baqar wal ghanamu. Adapun zakatnya hewan ternak, ya, itu ada 3 macam. Ya, hewan ternak yang wajib dizakati ada 3 macam hewan. Yang pertama unta, al-ibilu, unta. Yang punya unta bisa dizakati unta. Ada di Ragunan, nanti ke polisi. Unta. Yang kedua wal baqaru, dan sapi atau lembu dan sejenisnya. Sapi, lembu, banteng, ya, kebun, ya, sejenisnya, ya. Yang ketiga wal ghanamu, dan kambing dan sejenisnya, kambing, domba, biri-biri, ya kan, macam-macam yang sejenisnya, sejenis. Ayam enggak. Jadi ada 3 hewan yang wajib dizakati ketika sudah sampai 1 nisab dan sudah ada waktu 1 haul, 1 tahun. Wa syaraitu wujubiya sittatu asya'a. Syarat-syaratnya wajib zakat hewan ternak, ya. Syarat-syarat wajib zakatnya hewan ternak itu ada 6. Syarat-syarat wajib zakatnya hewan ternak itu ada 6. Al-Islamu, yang pertama Islam. Orang kafir tidak wajib zakat, tapi kalau mau zakat ya boleh-boleh saja. Boleh orang kafir zakat itu, zakat 1 miliar. Boleh. Tapi zakatnya tidak sah. Ya. Artinya orang kafir tidak wajib. Nah, kalau orang murtad itu yang keluar dari agama Islam, ya, maka itu zakatnya, kalau ini pemerintahannya pemerintahan Islam, ya, zakatnya ini hartanya ini ditahan, ya, hartanya ditahan sebesar yang kewajiban zakat bagi dia. Nah, ketika dia kembali ke Islam, maka zakatnya ini akan disalurkan. Kalau dia kembali Islam, zakatnya disalurkan. Tapi kalau dia tidak kembali Islam, sudah zakatnya tidak disalurkan. Tapi kalau dalam negara dalam hukum Islam, ya, dalam hukum Islam itu orang yang wajib membayar pajak itu orang kafir. Orang kafir ini, kafir muahad. Kalau kafir harbi kan wajib diperangi. Nah, kalau kafir ini dalam perlindungan, maka dia wajib bayar pajak sebenarnya kalau dalam agama Islam. Dan orang Islam tidak wajib bayar pajak. Ini sebenarnya aturannya. Karena orang Islam sudah ada zakat. Tapi karena berhubung kita negara Pancasila Indonesia, ya kita anggap pajak sedekah kita saja. Ya, pajak mobil, pajak motor. Kalau nggak mau pajak, nggak usah beli mobil, nggak usah beli motor. Pasti nggak bayar pajak. Kebutuhan, ya, zaman sekarang kebutuhan. Ya kita anggap sedekah aja, sedekah membangun negeri. Kan dari pajak itu akan dipakai buat pembangunan negara. Berarti kita ikut ambil dalam
Alhamdulillah. Nah, syarat yang kedua tadi yang pertama Islam, ya. Yang kedua wal hurriyatu dan merdeka. Merdeka. Ya, fala zakata ala raqiqin wa amma nubu'at fatajibu alaihi zakatu fima milkuhu bi ba'dihil hurri. Nah, merdeka syaratnya kalau dia statusnya sebagai budak, ya, maka tidak wajib zakat. Nah, kalau dia budaknya itu statusnya budak mubahat, budak mubahat itu setengah dari dia itu merdeka. Mungkin dia perjanjian akad sama juragannya, ya kan? Kamu kalau bayar 100 juta, ya, kamu merdeka. Nah, dia baru bayar 50 juta, berarti setengah dari dia merdeka, setengahnya budak. Nah, maka dia zakatnya juga setengahnya. Beda. Budak itu adalah tawanan rampasan perang. Kalau zaman dulu. Jadi orang kafir kalah, ya kan? Maka dia ditawan sebagai budak. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Sudah merdeka semuanya. Ya. Itu. Ya barangkali di daerah Arab pelosok-pelosok atau daerah yang masih dalam keadaan konflik, mungkin masih ada. Masih ada budak. Ya, konflik. Timur Tengah kan konflik dulu, ya kan? Nah, kita di Indonesia nggak ada konflik, ya. Mudah-mudahan akhir ayat Toto Terstrom, ya, Bapak Roh Cinawi Toto Raharjo, nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya, ngikutin orang tua aja. Yang ketiga syaratnya wajib zakat yang mempunyai hewan ternak adalah wal milkut tam, yaitu milik pribadi yang sempurna. Benar-benar milik pribadi, bukan milik orang lain, ya. Saya punya itu sapi sepadang rumput. Punya siapa? Punya tetangga. Ya, bukan milik sendiri. Ya, punya tetangga yang nggak boleh dizakati sendiri, ya. Tuh. Atau misalkan miliknya ini mustarak, yaitu paruan. Paruan, ya kan? Join, ya. Join itu juga tidak wajib zakat. Nanti ada pembahasannya lagi tersendiri bagi yang joinan, ya. Ada syarat-syaratnya itu. Meskipun joinan, kalau sudah satu nisab itu juga diwajibkan zakat, tapi ada syarat-syaratnya ketat. Syarat-syaratnya nanti, ya. Oh, ayam, bebek, burung, ya kan? Nah, itu nggak wajib zakat. Nah, nanti zakatnya dia masuk dalam perdagangan. Misalkan punya peternak ayam broiler, ayam petelur, ya kan? Nah, maka nanti masuknya ke zakat perdagangan, zakat niaga, maksudnya, ya. Bukan dalam bentuk ayam, ya, gitu, ya. Kan kalau unta, sapi, kambing ini zakatnya dalam bentuk hewan, kambing, iya, maksudnya. Jadi seperti itu. Kalau hewan yang lain, maka dia bentuknya sebagai zakat perdagangan atau uang, hasil perdagangan, diuangkan, ya. Ya. Punya kuda selapangan misalkan, kuda kan harganya kan fantastis, ya kan, miliaran kuda. Nah, makanya itu masuk dalam perdagangan. Zakatnya sapi, kambing, kemudian unta, ini yang lebih baik yang dizakatkan adalah jenis kelamin betina. Ya, jenis kelamin betina. Karena apa? Karena ketika zakat dengan jenis kelamin betina,
orang yang mendapatkan zakat tersebut akan mudah mendapatkan anak-anaknya. Kan kalau sapi jantan pijut kan boleh, ya kan? Pijut sapi jantannya dong buat ngawinin sapi saya betina. Ya, gitu. Anaknya entah nanti parowan atau gimana anaknya ya terserah akadnya. Nah. Tapi kalau sapi jantan kan yang dizakatkan kan nggak bisa dapat keturunan. Ya. Jadi lebih baik sapi atau unta kambing yang betina agar cepat berkembang biak. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Keempat ya. Wan nisobu, dan ada satu nisab. Ya. Nisabnya unta berapa, nisabnya sapi berapa, nisabnya kambing berapa, nanti dijelaskan. Wal haulu yang kelima, ya, yang kelima. Wal haulu, dan ada 1 tahun. Jadi dia punya unta itu sudah ada waktu 1 tahun. Sudah ada 1 tahun, maka wajib dizakati ya. Dengan jumlah ada 1 nisab. Kalau setahun itu belum ada 1 nisab, berarti belum wajib zakat. Misalkan setahun baru jumlahnya punya 2, berarti belum wajib zakat. Minimal unta itu nisabnya 5. Ya, setahun punya 5 unta, maka zakatnya 1 ekor kambing. Tuh. Ya. Kalau sudah punya 5 unta tapi belum setahun, ya belum wajib zakat. Jadi 1 haul dan 1 nisab itu harus sepaket. Kemudian yang keenam, wasaumu, dan digembalakan atau diangon, ya, diangon bahasa Jawanya, diangon. Ya. Kalau pakannya ini dia beli, ya, beli ya kan macam-macam sekarang pakannya, ada yang konsentrat, ada yang tahu, itu ampas tahu, ada yang rumput. Nah, kalau dia pakannya itu beli, ya, kalau pakannya itu beli, maka dia zakatnya ini dihitung bagaimana? Kalau dia belinya ini selama setengah tahun, berarti zakatnya ya setengahnya, ibaratnya seperti itu. Atau tidak wajib zakat sama sekali, misalkan dia setahun itu beli pakan terus, gitu, ya. Nggak pernah hitungan karena memang jarang rumput misalkan, atau jarang konsentrat, nggak ada konsentrat, nggak ada apa, belinya di kampung sebelah atau di wilayah orang lain misalkan, maka tidak wajib zakat. Konslet ya. Jangan disenggol. Iya. Iya. Zakat fitrah ya. Jadi yang mau kita laksanakan saat ini biar pada nanti itu. Nah, kita tutup poin saja. Ya, ini sarai waktu yang mau kita jalani saat ini di bulan Ramadan gitu. Karena saya yakin di Kota Mas juga tak punya ya. Iya, ada boleh itu yang dagang. Yang dagang sama mas-masan. Ya. Oh, yang punya mas koper. Mas koper. Mas jalan Pak. Mas jalan banyak. Lagi tidur. Lagi tidur jalan.
Masnya lagi tidur. Masnya nggak ada. Masnya lagi tidur. Mas Paijo. Ayo, punya. Masnya jalan terus. Nah, kita cari bab emas. Ada yang mas jalan ya. Masnya jalan mulu. Iya. Nah, Masdun wa nisabu dhahabi 20 mithqalan. Pasal menerangkan tentang nisabnya emas yaitu 20 mithqal. 20 mithqal itu berapa ya? 20 mithqal ya. Yaitu rububul ushr. Seperempat puluh. Wa huwa nisfu mithqalin wa fima zada fi hisabihi. Lebih gampangnya tadi saya coret-coretan kayaknya. Nah, zakatnya emas nisabnya itu 20 mithqal. 20 mithqal itu sama dengan 77,5 gram. Yang punya koma. 77,5 gram. Dan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Ditimbang dulu mas. Nah, kalau emas punya emas 77,5 gram, maka zakatnya adalah 1,9 gram, ya, kurang lebih 1,9 gram itu zakatnya. Kalau diuangkan, ya tinggal dikalikan saja 1 gram emas berapa? 800, 900 berarti kurang lebih 70 jutaan kurang lebih ya. Coba dikali. Ini bisa sebagai tolak ukur untuk tijarah dagangan. Karena nisabnya dagang itu sama dengan nisabnya emas. Nah, ya, jadi misalkan dagang apa berlian, ya kan, kan batu berlian kan nggak masuk zakat apa, nggak masuk zakat perhiasan. Yang masuk perhiasan hanya emas dan perak. Batu berlian nggak masuk, batu bacak, batu itu nggak masuk. Tapi ketika harganya fantastis, maka dia masuk ke zakat tijarah atau dagangan. Makanya ini bisa menjadi tolak ukur, ya, tolak ukur. Jadi ketika punya dagangannya laku, untungnya itu 70 juta misalkan, dengan sama nisabnya emas. Ini contoh saja ya. Nah, masalah realnya hitungannya berapa nanti bisa dihitung sendiri. Ini contoh saja. Nah, maka itu sudah terkena zakat. Iya, dalam setahun. Kalau setahun itu ada misalkan 2 miliar atau dapat 1 triliun, zakatnya lumayan ya keluarnya ya. Iya, ya itulah ujian bagi pengusaha besar ya. Nah, 1 tahun bisa 100 triliun zakatnya kan. Wah, kalau dikasih ibu-ibu muslimat makmur semua ya. Makmur. Tapi ya itulah ujian ya. Ujian. Makanya kadang-kadang ada ulama yang menyindir kadang-kadang bahwasanya orang miskin itu lebih dermawan daripada orang kaya. Orang miskin punyanya uang 100.000, dia berani nyumbang 50.000. Orang kaya punya 1 triliun, nggak bakal berani, ya kan?
500 juta nggak bakal. Nggak bakal. Sayang. Tuh. Siapa yang nyarinya? Sama-sama 50% kalau dipresentasikan. Walaupun manfaatnya jauh lebih banyak yang banyak tadi yang kaya tadi manfaatnya. Tapi dari segi kedermawanannya itu beda lagi ya. Nah, itu emas ya. Kemudian perak. Kalau perak nisabnya itu 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan 543 gram perak ya. Zakatnya sama 2,5% atau 1/40, yaitu kurang lebih 13 gram setengah. Nah, kurang lebih 13 gram setengah itu yang harus dizakati. Ini berbentuk emas ya. Maksudnya dipakai atau ditransfer? Nah, emas yang wajib dizakati itu adalah emas yang tidak dipakai ya. Emas yang tidak dipakai, yang disimpan di pegadaian, disimpan di lemari, di bawah kasur ya kan? Nah, itu yang harus dizakati kalau sudah sampai 1 nisab atau 1 tahun. Nah, ya termasuk emas batangan, lantakan, baik yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak. Nah, dicetak kayak cincin, kalung, gelang, anting dan lain sebagainya ya. Nah, yang tidak dipakai dan yang dipakai pun harus secara umumnya. Ya, secara umumnya pakai gelang ya paling 10 gram atau berapa 20 gram itu ya. Kalau pakai kalung 5 kilo ya gini ya. Itu sisanya wajib dizakati ya kan. Pakai kalung 5 kilo, gelang 2 kilo sampai gini jalannya ya. Itu tidak umum namanya ya. Aneh ya, tidak adatnya. Nah, iya, itu wajib dizakati ya. Jadi yang dipakai itu tidak dizakati secara umum, secara wajarnya, sewajarnya lah ya, sewajarnya pakai perhiasan ya, itu sewajarnya ya. Kalau gelang ya paling 10 gram masih inilah, masih layak ya. Nggak layak itu ya. Iya. Nah, ini tuh misalkan punya gelang 5 biji, nah, kalung 5 biji, tiap hari ganti misalnya, ya kan? Nah, liontinnya juga ganti-ganti. Sekarang Hello Kitty, besok Hello apa, ya kan? Misalkan ganti ganti. Nah, ini yang wajib dizakati, ya. Itu ya, yang misalkan punya 5 tadi ya. Yang 4 ini yang wajib dizakati. Yang 1 kan wajarnya kan 1 ya. Wajarnya kan pakainya 1, kalung 1, anting kanan kiri, gelang misalkan kanan kiri ya boleh ya gitu ya. Nah, selebihnya ini yang tidak wajar, yang tidak umum, yang wajib dizakati. Kalau sudah sampai 1 nisab atau 1 tahun. Nah, 77 gram ya. Walaupun ada lebihnya berapa tadi ya. Lebih hati-hatinya 77 gram saja. Lebih hati-hati. Nah, dari emas dan perak ini ada pertanyaan. Nah, kalau emasnya itu perhiasannya campuran bagaimana? Nah, campuran misalkan enggak murni gitu kan. Nah, ini dihitung kalau murninya emas itu ada 1 nisab ya, maka wajib zakat. Campurannya misalkan punya teko dari emas. Nah, misalkan ya, bukan kuningan tapi emas. Kalau habis umrah haji kan kuningan itu ya kan. Nah, kalau misalkan punya teko atau guci dari emas,
dan itu ada campurannya. Nah, maka dihitung kadar emasnya. Kalau kadar emasnya ini lebih dominan dan ada satu nisab, maka wajib dizakati. Seperti itu. Itu dari segi emas. Ya. Kemudian kita lanjut ke perdagangan. Nah, perdagangan faslun wa tuqawwamu urudut tijarati ila akhiril hawli bi mashkuriyati. Nah, jadi pasal menerangkan tentang dagangan. Nah, kalau perdagangan ya, maka dia sama seperti dengan emas nisabnya. Sama dengan emas nisabnya. Artinya perdagangan begini. Misalkan punya modal 100 juta misalkan, ya. Punya modal 100 juta. Nah, dia dalam 1 tahun itu mendapatkan keuntungan berapa? Keuntungannya misalkan 1 miliar. 1 miliar ini kotor, misalkan kotor, belum dipotong modal, belum dipotong belum dipotong apa lagi, utang misalkan, ya seperti itu. Nah, misalkan, nah anggap saja laba bersihnya itu misalkan dalam 1 tahun 500 juta. Nah, yang 500 juta itulah yang harus dizakati dalam setahun, ya. Nah, 500 juta itu berapa yang harus dikeluarkan? Nah, 2,5%-nya berapa? 500 juta, 2,5%-nya berapa? 25 juta. Wah, dapat motor 1 itu. Kalau mikirnya ke situ nggak jadi zakat. Nggak jadi zakat itu. Setelah ujian, ya. Nah, kalau mau hati-hati boleh setiap bulan dikeluarkan, ya. Tapi ya harus kalau bisa tiap bulan harus dikalkulasi keuntungannya. Nah, misalkan sebulan untung 1 juta, nah, berarti 2,5 juta ya, ya kan? 2,5 juta zakatnya. Nah, keluarkanlah untuk diniati zakat, atau dikumpulkan, ditabung dulu nggak apa-apa. Nah, ditabung sampai setahun, nanti giliran setahun sayang. Iya, dapat tabungan gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Agak lebih hati-hati ya, takutnya nanti ya itu tadi setahun gede sayang ya kan. Nah, maka lebih baik tiap bulan dikalkulasi kemudian diberikan kepada yang berhak. Sama 2,5%, sama zakat progresif itu juga 2,5%. Ya, nisabnya sama seperti perdagangan sama dengan emas, cuman untuk hati-hati ya tadi tiap bulan seperti itu. Iya, dipotong kebutuhan rumah tangga. Habis semua. Ya berarti nggak wajib zakat kalau habis semua, nggak cukup. Sedekah. Iya, apalagi yang anaknya sudah masuk ke jenjang kuliah, itu kan biayanya banyak. Ngepres pas-pasan lah katanya gitu. Makanya nggak wajib zakat, ya. Sedekah saja. Ya barangkali dapat bonus tahunan gitu kan.
Oke, ya itu untuk perdagangan ya. Untuk perdagangan. Kemudian selanjutnya yaitu zakat fitrah. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Diwajibkan yaitu zakat fitri di salah satu asya'a, 3 perkara syaratnya yang diwajibkan yaitu Islam ya. Kemudian di ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan, yaitu hari terakhir ya, terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Boleh. Artinya ini batas akhir. Artinya ini bukan apa? Bukan batas akhir. Ini waktu yang utama ya. Waktu. Jadi waktu yang utama memberikan zakat ya, itu sejak malam terakhir, malam takbiran lah. Gampangnya itu malam takbiran ya. Itu waktu yang paling baik untuk memberikan zakat fitrah. Ya. Adapun waktu memberikan zakat fitrah itu dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai sampai menjelang sholat Id. Ya, itu jadi waktunya sebenarnya lama ya, dari mulai tanggal 1 masuk Ramadan sampai menjelang atau sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktunya. Tapi waktu yang paling baik adalah malam takbiran sampai fajar, ya, sampai fajar. Iya paling baik. Iya. Khawatir nggak apa-apa sebelum ngasihnya, sebelum apa? Sebelum malam takbiran boleh. Takjil zakat namanya, takjil zakat. Jadi menyegerakan zakat itu boleh-boleh saja. Abdolnya itu langsung kita kasih sendiri ke fakir miskin, fakir ya. Apa kita lewat panitia? Nah, yang jauh lebih baik sebenarnya kita kasih langsung. Kita kasih langsung itu jauh lebih baik ya, lebih bagus. Cuma pasti ada apa namanya imbal baliknya. Imbal baliknya apa? Khawatirnya nanti numpuk dalam satu orang. Gitu. Ya. Khawatirnya numpuk satu orang. Misalkan di ibu A misalkan, yang ibu B ngasih ke sini, yang ibu C ngasih ke sini, yang kesana nggak kebagian. Karena apa? Karena sengit, karena apa? Istilahnya nggak akur. Karena nggak akur nggak dikasih, jaga. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Iya, pilih-pilih. Ah ini ibu ini yang enak saya kasih aja, yang mana orangnya jutek gitu. Pilih itu. Maka agar pembagiannya ini merata, kita dikumpulkan ke panitia. Seperti itu. Itu apakah ada asal-asalan atau misalnya kayak akadnya, misalnya kita niat ada jawab, misalnya gitu, ada nggak? Nah, kalau yang jawab ini nggak wajib. Yang jawab ini kan hanya mendoakan, ya bahasa ininya terima kasih telah diberi zakat yang mudah-mudahan berkah hartanya, berkah keluarganya seperti itu. Kalau yang penting kita niat nawaitu an ukhrija zakatil fitri fardhon lillahi ta'ala. Itu kalau untuk zakat sendiri. Kalau zakat untuk orang yang kita nafkahi, ya, maka niatnya nawaitu an ukhrija zakatil fitri an nafsi, kemudian sama siapa anaknya misalkan, wa an waladi misalkan ya, atau istrinya atau suaminya
Wa'an zauji atau zaujati fardholillahi ta'ala, seperti itu. Misalkan Jadi kalau misalnya saya zakat, yang jalanin zakatnya saya, nafkahnya dari Pak Nur. Terus saya niatnya yang dinafkahi apa yang apa tuh? Kan yang nafkahi kan Pak Nur, tapi yang melaksanakan zakatnya saya dibayarin Pak berarti Nur. zakatnya suami ya kan? Berarti zakatnya suami kita niatnya begini. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an zauji, dari suamiku. An zauji fardholillahi ta'ala. An zauji, kalau istrinya berarti an zaujati. Ya, kalau anak laki-lakinya an waladi. Kalau anak perempuan an mar'ani boleh. Dari anak Pak, Ya. duit kita dari anak nih. Heeh. Nah, Pak, maaf nih katanya zakat, buat zakat. Gimana tuh niatnya? Anwalati. Ya, anwalati. Nawaitu an ukhrija zakatul fitri anwalati, dari anak saya. Saya fardholillahi ta'ala. Tapi kalau bahasanya itu nggak bisa, terus kalau ditanya Allah, saya niat berzakat dari suami saya udah ini. Oh, itu kalau nggak bisa bahasa Arab boleh saja di dalam hatinya. Googling dulu, tulis. Gak apa-apa. Allah itu enakan, Tuhan kita itu enakan, mengerti prasangka hambanya. Tapi nggak usah disampaikan sama yang menerima kan Pak Ustaz. Ya, Misalnya, ini zakat dari suamiku, nah, misalnya itu udah cukup seperti itu sebenarnya. Kalau diwajibkan bahasa Arab nanti kasihan. Kasihan. Pakai bahasa Arab itu lebih baiknya, lebih apa? Bahasa yang dimengerti sendiri. Iya benar. Karena orang-orang yang pedalaman nggak pernah bahasa Arab kan kasihan. Iya benar. Insya Allah Allah paham menerima. Ya. Iya. Nah, itu besarannya dulu, besarannya. Nah, besarannya yaitu kalau zakat fitrah ini sebenarnya sudah sudah dirumuskan oleh para ulama-ulama kita, dan kita ini ya tinggal menjalankan saja ya. Jadi kayak ibaratnya kopi mau udah bisa setting, kita tinggal nyeduh aja gitu. Nah, jadi sudah dirumuskan oleh ulama-ulama terdahulu bahwasanya zakat fitrah ya. Nah, jadi zakat fitrah itu adalah satu sok dari bahan makanan pokok daerah setempat. Satu sok itu berapa? Yaitu 5 artolin wa furufu bil iraqi. Jadi satu sok itu 5 rintel ya, 5 rintel, bukan liter tapi rintel. Irak, ukuran Irak di sana. Nah, lebih jelasnya 3,5 liter atau 2,5. Abdolnya beras. Karena di kalau di Imam Syafi'i memang itu bahan makanan pokok. Kalau Imam Hanafi itu boleh pakai uang tapi seharga kurma. Seharga kurma. Jadi kalau mazhabnya Imam Syafi'i kalau pakai uang seharga kurma. Kalau kurma 2,5 kilo berapa? Sekilo aja misalkan 60.000 sekilo. 2,5 kilo berarti 150.000. Sedangkan yang pakai uang. Pada bidang beras semua ya. Gitu. Jadi itu masih dalam perbedaan pendapat ulama ya. Jadi kalau pakai uang ada yang boleh ya pakai hitungan beras aja, ada yang bilang seperti itu.
Ada yang bilang ya harus pakai beras, ada yang bilang seperti itu. Ada seperti itu. Ya. Tapi kalau di apa, memang manfaatnya jauh lebih manfaat apa kalau beras itu pasti terpakai dan manfaatnya jelas buat makan. Kalau uang itu manfaatnya kadang-kadang apa disalahgunakan ya kadang-kadang ya. Dikasih aki-aki mau beli rokok buat beli ini ya. Tapi kalau di musola gitu suka ada kalau beras 3,5 liter, terus kalau duit 42.000 itu gimana itu? Nah, kalau 42.000 ya kan namanya beras itu pasti ada apa kualitas, ada kualitasnya ya kan. Nah, tapi kalau beras ya diusahakan zakat dengan beras yang baik kualitasnya ya. Jangan beras raski udah bulukan tutuan dipakai buat zakat ya. Tuh, ya, yang bagus. Kalau enggak yang paling bagus ya yang sedang lah ya. Nah, kalau yang jelek kurang lebih harganya misalkan 7 sampai 8.000 misalkan. Nah, yang sedang 10.000 misalkan. Yang bagus 12 misalkan seperti itu ya. Nah, makanya diambil yang tengah-tengah setidaknya. Kalau yang ngambil yang 12.000 yang bagus yaitu bagus ya. Bagus. Memang kita diperintahkan untuk kalau sedekah zakat itu memakai harta yang baik atau barang yang kualitasnya bagus. Tapi ya kalau misalkan bagus ya jangan terlalu bagus misalkan. Oh ini zakatnya nasi kebuli, beras kebuli ya. Repot nanti kasihan yang terimanya nggak tahu cara masaknya. Yang terimanya nggak tahu cara masaknya. Standar. Iya yang standar lah, yang layak konsumsi. Kira-kira beras 10.000 layak konsumsi ya? Layak. Bagus ya udah bagus ya. Nah ini ada apa? Himbauan edaran dari Basnas ya. Itu kan 42.000 ya. 42.000 itu ditaksir 12.000 per liternya. Ya. Itu ya. Itu monggo mawon silakan saja yang mampu ibu-ibu ya yang 10.000 boleh saja. Hari-harinya itu 35.000 jadinya. Ya 35.000 termasuk di masjid saya atau 35.000. Nah zakat yang lebih baik dibagikan ke mana? Ke wilayah daerah tetangganya yang fakir miskin itu jauh lebih baik daripada Ordayuh terus ke Singkotang ya. Ke jauh sana Ciprewis ya. Nah ini jauh lebih baik ya. Urutan yang pertama kan fakir miskin. Urutan pertama itulah yang lebih baik dikasih. Nah, kalau sudah tidak ada fakir miskin ya maka maju ke tingkatan selanjutnya ya, seperti itu. Tingkatan selanjutnya itu apa? Siapa? Nah, yang pertama fakir miskin, kemudian amil ya, nah, amil, kemudian mu'alaf. Nah, ya. Karena ini liqoulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya,
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Nah, jadi tingkatan yang pertama adalah fakir, kemudian miskin. Ini beda. Fakir miskin ini bukan sepaket. Fakir itu adalah orang yang tidak punya kerjaan, serabutan, ya, nggak punya kerjaan, nggak kerja, dan biaya kehidupan sehari-harinya ini kekurangan. Fakir. Nah, kalau miskin, dia punya kerjaan tapi pas-pasan aja buat biayai kehidupannya sehari-hari, pas-pasan. Tapi pas-pasannya ini juga kadang-kadang dia punya mobil, motor, pas buat biayai mobil, buat melihara motor, pas buat biaya ini. Nah itu ya. Gajinya 10 juta pas, 20 juta pas terus ini 200 juta juga pas. Ya. Pas buat jalan-jalan ke luar negeri. Pas gitu. Ya artinya pas buat makan keseharian. Gitu ya. Pas buat makan. Ya. Itu sebenarnya. Tapi kalau guru ngajinya fakir, ya itu juga bagus. Gak ada guru ngaji fakir. Ya jadi, tapi nggak ada istilah ngasih zakat dan guru ngaji itu nggak ada. Ya. Jadi yang istilah asnaf yang berhak menerima zakat itu pertama fakir, miskin, amil. Ya. Amil ini pun amil yang dibentuk oleh panitia. Bukan. Amil panitia zakat fitrah. Kalau di sini amil di sini kan istilah yang mandiin jenazah, kemudian yang mimpin takbir, itu istilah pejabat di sini. Bukan amil yang masuk dalam kategori penerima zakat. Bukan. Iya. Iya, di sini saya pernah dengar juga ya, bahwasanya di sini zakat itu numpuk di Pak Amil. Sekarang di guru ngaji. Kalau ada sampai yang seharusnya dapat cuma kebagian sedikit. Iya, jadi yang pertama memang dari tingkatannya pertama fakir, miskin, kemudian amil. Amil ini pun yang dibentuk. Ini dari amil ini ada sedikit khilafiyah ya. Pendapat. Ada yang amil itu ya yang dibentuk oleh negara, macam Basnas sekarang. Ya. Kalau di NU Lazisnu, kalau di Muhammadiyah Lazisnu. Nah, itu yang dibentuk panitia seperti itu. Nah, kalau yang dibentuk oleh panitia musola, panitia masjid kan bikin panitia sendiri itu. Nah, itu ada yang khilafiyah juga, ada yang tidak termasuk amil, ada yang termasuk seperti itu. Ada yang itu termasuk amil karena dia yang tasarufkan, yang membagikan zakat. Nah, seperti itu. Ya, wallahu a'lam ya. Nah, kemudian mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf itu orang yang masuk Islam. Itu perlu dikasih zakat. Nah, batasannya mu'allaf itu berapa tahun? Nah, batasan mu'allaf itu 1 tahun. Setelah masuk Islam selama 1 tahun.
Tuh. Kaya itu ya. Nah, walaupun orang kaya, walaupun orang kaya, itu batasan mu'alaf. Kalau mu'alafnya udah 10 tahun itu bukan mu'alaf.